Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afiata Rasid Kadafi dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai function block untuk tugas UAS saya. Pada function block VIO, proses input output, bertugas mengelola komunikasi data antara sistem DCS dan perangkat lapangan seperti sensor dan aktuator dan memastikan akuisisi data dan pengiriman perintah berjalan dengan lancar. PVI proses variable input blok berfungsi membaca variabel proses dari sensor mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan oleh controller dan meneruskan nilai ini untuk diproses lebih lanjut. Sementara itu, blok PID menjalankan fungsi kontrol proporsional integral derivatif yang merupakan nilai inti dari pengendalian umpan balik dalam sistem industri untuk mempertahankan variabel proses pada nilai set point dengan respon yang stabil dan akurat. Calculation blok memungkinkan eksekusi perhitungan logika atau matematika custom berdasarkan variabel proses untuk mendukung pengolahan data kompleks dan atau penghitungan nilai tertentu sesuai kebutuhan spesifik aplikasi. Di sini juga ada ST sequential table 16 yang digunakan untuk mengelola urutan operasi atau logika kontrol berbasis langkah-langkah step by step. Oke, nah, saya akan menampilkan tabel sequence. Ya. Di setiap baris dalam tabel ini memiliki nomor urut yang mempermudah identifikasinya, yaitu komponen C dan komponen A. Pada bagian condition mencakup parameter yang digunakan untuk memicu aksi seperti start PV C01 yang menunjukkan sistem mulai dalam status on. Untuk mendeteksi level tinggi dan LSL PV C03 mendeteksi level rendah. Parameter ini dirancang untuk memantau status sistem berdasarkan input dari sensor. Sementara itu, bagian action mencakup aksi yang dilakukan berdasarkan kondisi yang terpenuhi. Misalnya SV1, PV A01, dan SV2. Mengontrol status katup valve untuk posisi height, temperatur, dan LIC 201 untuk mode A03 untuk mengatur mode kontrol menjadi automatic. Tabel ini menunjukkan hubungan logika antara kondisi dan aksi, di mana kolom di sebelah kanan menunjukkan status logika dengan simbol Y atau yes untuk kondisi aktif, atau titik yang menunjukkan bahwa aksi atau kondisi tersebut tidak berlaku. Selanjutnya saya akan tampilkan tabel calculation. Sebentar. Oke, untuk tabel calculation ini skrip dalam blok kalkul tersebut dirancang untuk mengontrol dan memonitor variabel dalam sistem otomasi berdasarkan kondisi logis. Pada bagian pertama baris 1 sampai 5, skrip mengevaluasi status variabel SV1 PV dan SV2 PV untuk menentukan nilai dari LIC 201. Jika SV1 PV bernilai 1, maka LIC
CV diatur menjadi 100, sedangkan jika SV2 PV bernilai 1, LIC 201, SV akan diatur menjadi 0. Nah, bagian berikut adalah baris 7 dan 7 sampai 11 mengontrol status LSH PV level switch high berdasarkan nilai dari LIC 201 PV. Jika LIC 201 PV lebih besar dari 70, LSH PV diatur menjadi 1 untuk menandakan level tinggi. Sedangkan jika nilai kurang dari atau sama dengan 70, LSH PV diatur menjadi nilai 0. Pada bagian terakhir baris 13-17 ini, mengevaluasi apakah LIC 201 PV kurang dari 30 untuk mengontrol LSL PV level switch low. Jika nilai di bawah 30, maka LSL PV diatur menjadi 1 menandakan level rendah. Sedangkan jika nilainya 30 atau lebih, LSL PV diatur menjadi 0. Logic control dalam sistem menggunakan perangkat menggunakan level yang diwakili oleh variabel seperti LIC 201 PV untuk mengontrol level cairan secara real time. Nilai level cairan ini kemudian digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan logika kontrol tersebut. Jika level cairannya melebihi 70, maka parameter LSH diatur aktif untuk menandakan level tinggi, dan jika level turun di bawah ambang batas contoh 30, parameter SLLPV level switch low diaktifkan. Blok kalkulasi kalkul ini digunakan untuk menetapkan nilai keluaran seperti membuka atau menutup kontrol katup saja, solenoid valve 1 dan solenoid valve 2 berdasarkan kondisi terdeteksi. Selain itu, kontrol PID pada LIC bertugas mengatur aliran cairan menjadi katup kontrol CV201 dan menjaga stabilitas level tangki dalam batas yang diinginkan. Oke, kita akan masuk ke faceplate-nya. Oke, pada faceplate ini ya, dalam contoh faceplate ini terdapat LIC yang digunakan untuk mengatur PV, SV, dan MV. Sistem aliran LSH yang digunakan sebagai tapping head pada tangki, LSL digunakan sebagai tapping low, SV1 sebagai valve pengaman dari input proses, SV2 sebagai pengaman pada bagian output tangki, STAR digunakan untuk menjalankan dan menghentikan sistem, AN010 sebagai alarm ketika level mencapai tapping high, dan AN01 sebagai alarm ketika level pada tangki mencapai tapping low. Oke, pada tampilan grafik recorder ini, dalam tampilan ini dapat dipantau secara kontinus karena sistem ini berjalan secara otomatis. Level dalam tangki berada di bawah. Oke, kita akan lakukan ya sebentar. Nah, di bawah 30% ya. Kalau misalkan di bawah topping low yaitu 30%, maka alarm akan menyala dan LSL akan berubah warna menjadi merah yang menandakan level dalam tangki stabil. Penggunaan push button start stop dimaksudkan untuk sebagai kontrol sistem akan dimulai dan berjalan secara otomatis atau memastikan sistemnya. Oke. Oke, tadi ya kita
Nah, ini tampilan drawing function block. Nah, function block ini dibuat akan ditampilkan pada human interface station atau HIS yang digunakan untuk mentuning setiap parameter yang digunakan dalam sistem. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.